kami dari kelas D4B tingkat 1, tugas mewawancarai satu dosen dengan materi Pancasila sebagai dasar negara. Pertanyaan pertama, Bu, langsung saja. Apa yang terjadi apabila Pancasila tidak diterapkan oleh bangsa Indonesia? Apa itu pendapat dari Ibu? Oke, terima kasih buat kesempatan ini. Apa yang terjadi bila Pancasila tidak diterapkan di Indonesia? Ya, kalau kita melihat dari sila pertama, ya, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil Dan beradab. 3, Persatuan Indonesia. 4, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau tidak dilakukan hal ini, ya, kita satu sama lain yang namanya manusia ciptaan Tuhan, ya, tidak akan terjadi kerukunan dan keadilan. Kerukunan dan keadilan itu, ya, awalnya dari ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita sudah mengerti tentang Tuhan, ya, dan kita responi omongan Tuhan, itu otomatis sesama manusia itu bisa langgeng, bisa rukun. Secara vertikal kita harus benar dengan Tuhan. Karena Pancasila ini dasar negara yang paling kuat dan semburui oleh negara-negara luar. Mereka mengatakan bahwa Indonesia ini luar biasa dasar negaranya. Pancasila, ya, emang, ya, ada beberapa orang yang nggak setuju, tetapi dasarnya diawali, ya, dasar yang kuat Tuhan. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah apa yang akan terjadi bila tidak diamalkan? Ya. Dulu ada namanya P4, pedoman, penghayatan, pengamalan Pancasila. Pedoman. Apa pedoman ya Pancasila? Pedoman, penghayatan. Nah, di dalam pedoman ini dulu waktu Bapak Presiden Soeharto melaksanakan P4 ini untuk seluruh masyarakat, mahasiswa yang baru masuk, pegawai-pegawai yang baru diterima harus melakukan P4. Menghayati. Dan kata hayat, hidup. Jadi pedoman Pancasila ini harus hidup. Bagaimana caranya hidup? Responi. Penghayatan, pengamalan. Setelah kita menghayati, memahami, diamalkan. Bagaimana caranya mengamal? Responi. Kalau dia nggak diresponi, tidak mati. Penghayatan, pengamalan, Pancasila. Jadi poin-poin Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, 2, kemanusiaan yang adil, itu dipahami dan diamalkan. Tidak dipahami, tidak diamalkan, mati. Jadi saya kembali pertanyaan pertama, kalau tidak dilaksanakan, kita di Indonesia ini saling babak belur. Ya, tidak lagi arti toleransi itu nggak ada. Contoh, ya, yang namanya toleransi ini, umpama ada orang yang beragama Konghucu, dia mau berdoa, ya. Kalau kita tidak mengerti tentang ketuhanan, kita bilang, tutup. Itu yang terjadi. Jangan ribut-ribut. Itu yang terjadi. Artinya toleransi nggak jalan. Begitu juga sebaliknya yang lain. Ya, itu kira-kira. Ada lagi? Bu, ada satu lagi pertanyaan. Apa saja contoh dari pelanggaran Pancasila sebagai dasar negara? Apa saja pelanggaran? Iya. Maksudnya apa itu? Pelanggaran dari Pancasila. Kalau kita mengamalkan Pancasila tidak ada pelanggaran. Artinya pelanggaran di sini apa? Nah, itu yang melanggar dari Pancasila itu apa? Pelanggaran yang dilakukan oleh manusia, contohnya. Kalau dilanggar itu tadi Ibu bilang, kita saling gigit menggigit, ecek mengecek, saling membunuh. Itu benar dulu dengan Tuhan secara vertikal, benar dulu. Hidup harus benar dengan Tuhan loh. Jadi kalau hidup kita dengan Tuhan benar, ya, dengan manusia itu otomatis. Iya. Jadi hidup kita harus dikendalikan oleh Tuhan dulu. Tuhan dulu, bukan manusia loh. Tuhan ngomong apa sama kita? Gitu. Ya, si Sang Pencipta. Baru kita sesama manusia. Di situ terjadi tolong menolong, ya.
yaitu gotong royong, apalagi saling membantu satu dengan yang nggak ada lagi istilahnya kok dari suku mana, agama apa, kasta apa kamu, nah itu nggak ada lagi. Di dalam Tuhan itu nggak ada lagi. Itu. Jadi kalau tidak dilaksanakan itu. Oke. Itu saja, cukup jelas. Iya, cukup Bu. Baik Bu, mungkin itu saja Bu. Mohon maaf telah mengganggu waktunya dan terima kasih telah memberikan waktu kepada kami. Kami akhiri, sekian. Selamat siang Bu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 MK Pancasila akan mewawancarai salah satu kakak tingkat untuk mengisi salah satu tugas Pancasila. Kami akan mewawancarai mengenai Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Jadi pertanyaan pertama Kak, bagaimana cara kakak menanamkan nilai dalam Pancasila sebagai ideologi sebagai generasi muda? Jadi menurut saya adalah generasi muda yang kita dari sejak peranjakan dari kita anak-anak menjadi dewasa itu adalah generasi muda yang sangat rentan terhadap, karena kita mempunyai suara akan Pancasila, akan negara kita sendiri, dan pertama kita memanfaatkan baik-baik akan suara kita. Kita generasi muda, suara kita itu penting. Ya. Jadi kita sebagai generasi muda itu menyatukan suara kita, bukan tentang konformitas ataupun kita ikut-ikutan teman doang gitu. Jadi kayak misal temannya gini, orang-orang gini, lagi musimnya gini, terus kita ikut-ikutan, enggak. Jadi kita tuh lihat dulu nih ada isu-isu apa terkait dengan masalah negara kita sendiri, dan dari situ kita pikirkan tentang apa sih ide-ide kita atau pendapat pribadi kita yang bisa kita suarakan gitu. Enggak cuma konformitas atau ikut-ikutan dengan orang lain, karena suara kita itu penting gitu. Dan kita suara kita nggak bisa dibeli oleh siapapun gitu. Jadi harus punya pendirian ya Kak, nggak boleh ikut-ikutan orang kesini harus kesini, orang kesana kita kesana, tapi kita punya mindset sendiri gitu kan Kak. Jadi gitu guys untuk kakak Sabira untuk jawaban yang pertama, bagaimana sih cara kakak Sabira menanamkan nilai dalam Pancasila sebagai ideologi dia sebagai generasi muda? Terus yang kedua nih Kak, bagaimana tugas kakak sebagai generasi muda terhadap Pancasila sebagai dasar negara? Tugas apa aja nih yang bisa dilakuin sebagai generasi muda untuk bangsa untuk Pancasila sebagai ideologi Pancasila gitu Kak? Jadi kan kita nih kan harus bangga. Pertama kali kita harus bangga dulu sebagai rakyat Indonesia. Setelah itu baru kita meneruskan atau menguatkan budaya kita sendiri. Nggak hanya budaya luar, nggak hanya tentang budaya ini, budaya itu, tapi kita punya budaya kita sendiri dan kita harus bangga akan hal itu. Berarti kita harus menyayangi dulu budaya kita sendiri ya Kak, karena kan sekarang banyak banget generasi muda yang lebih cinta K-pop gitu kan Kak, dibanding padahal kita punya banyak budaya kayak tarian atau lagu daerah gitu kan Kak. Jadi sekian wawancara kepada Kak Sabira tentang Pancasila sebagai ideologi. Mungkin itu saja wawancara pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Kesimpulan dari wawancara tersebut bahwa Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti bahwa Pancasila menjadi sumber nilai, norma, dan kaidah bagi segala peraturan hukum dan perundang-undang yang dibuat dan berlaku di Indonesia, baik tertulis maupun tidak tertulis. Pancasila dapat dijadikan sebagai wadah untuk mempersatukan segala kebudayaan, suku, ras, bahasa, dan agama yang beraneka ragam yang ada di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang memegang peranan penting negara kita. Kita sebagai warga negara harus mengamalkan sila-sila Pancasila dan mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari agar terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan berkedaulat. Sekian, terima kasih.